Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia, negara yang mayoritas muslim, setiap bulan Rabiul Awal, setiap desa-desa, setiap kampung-kampung, kota-kota, daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, pasti setiap kampung merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tiap RT, tiap gang-gang kecil, tiap RW, tiap kelurahan, tiap kecamatan, mereka merayakan Maulid. Saking gembiranya, saking mengagungkan dan memuliakan. Kita orang Indonesia, tidak ada negara di muka bumi ini yang lebih banyak membuat acara Maulid Nabi Muhammad seperti di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sayang, saudara-saudara, sayang, seribu sayang, kemarin ada seorang cucu Rasulullah, ada seorang cucu Nabi Muhammad yang membuat acara Maulid, membuat acara kelahiran datuknya, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, tetapi beliau dipenjara, beliau ditangkap karena acara Maulid Nabi Muhammad. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya tanya, apakah pantas seseorang ditangkap, ditahan, dipenjara, dipakaikan baju tahanan, diborgol tangannya, pakaikan koruptor, pakaikan penjahat, pakaikan bandar narkoba, padahal beliau membuat acara Maulid? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Mereka yang melakukan itu biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Orang merayakan Maulid Nabi Muhammad, merayakan Maulid Nabi, bikin acara Maulid Nabi, dipenjara, ditahan, ditangkap. Sedangkan orang berbondong-bondong pergi ke mal-mal milik asing tidak ditangkap. Berapa banyak orang-orang yang membuat acara-acara party, acara-acara disco tidak ditangkap, tidak ditahan. Habib Rizik bikin acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditahan, dipenjara, diperlakukan seperti binatang. 6 pengawal beliau ditembak mati. Kurang ajar, biadab. Tidak pantas, saudara-saudara. Ini kezaliman yang nyata, betul? Kezaliman yang nyata, betul? Orang bikin Maulid kok dipenjara. Semenjak kapan kok udah jadi kayak Wahabi nih orang-orang ini? Orang bikin Maulid Nabi Muhammad dipenjara, ditahan. Oke lah kalau saya kemarin masuk keluar penjara 2 hari, masuk lagi ditahan, gak ada masalah. Karena saya ceramah bela rakyat, bela bangsa, bela rakyat yang di lockdown, bela rakyat yang dikurung. Dikatakan ceramah saya provokasi, ceramah saya meresahkan masyarakat. Saya tanya, mungkin kalian pernah dengar ceramah saya yang ketika saya baru bebas? Saya tanya, jawab yang keras. Ceramah saya, kalian semua, kita semua di sini, kalian masyarakat, meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Nah, kalau masyarakat tidak merasa resah, berarti pemerintah yang merasa resah, betul? Betul? Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit, bangkit sudah, cukup. Selama ini kita tertidur. Saudara-saudara, kita tidak melawan pemerintah, betul? Kita diajarkan ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i. Kita diajarkan tidak boleh melawan atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Tidak boleh, haram. Tapi wajib apabila pemerintah berbuat zalim, pemerintahnya tidak adil, kita lawan kezalimannya, kita lawan ketidakadilannya, kita lawan kemungkarannya. Jangan kita biarkan, tidak boleh kita biarkan pemerintah yang semena-mena kepada rakyat, pemerintah
mereka semakin kaya, mobil mereka, rumah mereka, harta mereka semakin kaya, senang di atas penderitaan rakyatnya. Padahal mereka diangkat oleh rakyat, terus mereka mau semena-mena kepada rakyat. Rakyat tidak boleh, rakyat wajib melawan kezaliman mereka, wajib melawan ketidakadilan mereka sampai titik darah penghabisan. Saudara, kita tidak melawan pemerintahnya, yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kebongkarannya. Betul? Saya tanya, siap lawan kezaliman? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kebongkaran? Siap? Nanti di penjara. Di penjara. Siap? Di penjara. Ditembak. Siap? Diracun. Dibunuh. Siap? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap hancur? Siap binasa? Siap mati? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka, saudara-saudara, kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk merah putih, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa kami, jiwa kami murah harganya, saudara-saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, ada satu jenderal namanya Jenderal Baleho membuat pernyataan bahwasanya berdoa, saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, ngapain pakai bahasa Arab? Tuhan bukan orang Arab. Saudara-saudara, terserah kau mau doa pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Cina, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Sulawesi, mau pakai bahasa Batak, itu urusan kau, nggak ada masalah. Orang mau berdoa pakai bahasa apa saja, Allah mendengar doanya. Cuma dia tidak permasalahkan itu. Yang kita permasalahkan, kalau kau tidak tahu masalah agama, kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan sok tahu masalah agama. Kalau bodoh dalam urusan agama, kau belajar. Rajulun arba, laki-laki itu ada 4. Perhatikan, pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadaka alim fattabi'uh. Pertama, ada orang yang alim, dia tahu, dan dia tahu kalau dirinya ini tahu. Nah, ini orang berilmu, ikuti. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu la, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Dia tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Fadaka ghafil, ini orang yang lalai, orang tertidur. Bangunkan dia, bangun. Kamu orang alim, kamu orang mengerti, ayo ajarkan kau punya ilmu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh, tidak tahu tapi dia sadar diri kalau dirinya tidak tahu. Fadaka mustarsyidun. Ini orang yang butuh petunjuk, maka beri dia petunjuk, beri dia ilmu, karena dia bodoh dan dia sadar kalau dirinya itu bodoh. Nah, ini yang keempat. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah bodoh, goblok, dia nggak sadar, dia nggak tahu kalau dirinya bodoh, dia nggak tahu kalau dirinya goblok. Nah, saya tanya, orang bodoh terus nggak sadar dirinya bodoh, apakah dia ingin melepaskan atau menghilangkan kebodohan dalam dirinya? Bagaimana dia mau ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya? Orang dia bodoh, nggak tahu dirinya bodoh. Bodoh, goblok, merasa pintar. Kalau nggak ngerti urusan agama, lebih baik kau diam. Urus KKB sana.
urus OPM. Baru kemarin OPM nembak tentara lagi. Giliran ormas Islam, wow, lawan, musuh itu macam-macam ya dengan saya ya. Wah, giliran sama umat Islam galak, sama ormas Islam galak, sama teroris OPM. Mereka saudara kita rangkul mereka, berbaik dengan mereka. Itu OPM teroris. Siapapun mereka, apapun sukunya, apapun agamanya, kalau mereka ingin berlepas diri, ingin memberontak dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka adalah teroris. Mereka wajib kita perangi, bukan untuk dirangkul, saudara-saudara. OPM dirangkul, ormas Islam dimusuhi. Ngomong Tuhan itu, saya berdoa kalau doa pakai bahasa Indonesia, karena Tuhan itu bukan orang Arab. Kita nggak permasalahkan kau mau doa pakai bahasa apa, urusan kau. Tapi ingat, jangan kau bawa Tuhan, jangan kau bawa Allah. Terserah kau bawa Arab, nggak ada masalah. Kau bilang Tuhan bukan orang Arab, berarti engkau telah mensifati Tuhan sama seperti makhluk. Orang, tahu bahasa orang? Orang, makhluk, yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallam bi'alatil lisan. Orang, makhluk yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan, zaka bi'alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang. Nah, kalau dia ngomong seperti itu, Tuhan bukan orang Arab, berarti dia nggak belajar tauhid. Sifat wajib bagi Allah apa? Laisa kamitslihi. Yang keras, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, kalau dia berbicara seperti itu namanya tasbih, itu namanya tamtsil, mensifati Allah, menyamakan Allah. Makanya ada dalam kitab Salamut Tauhid, kitab tipis kita untuk pemula-pemula itu. Di situ dikatakan riddah itu ada 3, murtad itu ada 3. Ada riddah i'tiqadiyah, ada riddah fi'liyah, ada riddah qauliyah. Ada murtad keyakinan, ada murtad perbuatan, ada murtad perkataan. Contohnya, saya nggak bahas yang lain. Murtad perkataan, contoh sembarangan nuduh orang kafir. Nah, ini bahaya. Orang muslim dibilang, oh kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Padahal orang Islam, tapi asal-asal main nuduh kafir, asal-asal mengkafirkan orang, bahaya. Ini orang tadi ucapan kafirnya bisa berbalik kepada dia. Itu riddah qauliyah. Nah, riddah qauliyah juga termasuk istihza, menghina simbol-simbol Islam, Nabi Muhammad, Al-Quran, melecehkan Asmaul Husna, atau mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, baik itu berupa lisan, mau sengaja atau tidak sengaja. Itu namanya riddah qauliyah. Jadi kau hati-hati. Kalau kau tidak ngerti agama, jangan sok tahu dalam urusan itu. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Cukup kalau emang kau tidak suka dengan Arab, cukup kau bilang, saya kalau berdoa itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Toh Allah Maha mendengar. Cukup kau bilang begitu. Tidak usah kau bilang Allah itu bukan orang Arab. Orang itu yakni jisim, mujassimah. Jadi yakni kau menganggap Allah itu punya jasad, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya kaki. Bodoh, goblok. Kan ada wali yang dekat sama kau itu, Habib yang dekat sama kau, Husain Ba'akil namanya. Kenapa kok dia tidak tegur? Kenapa tidak minta nasihat dulu? Jangan sok-sokan kalau ngomong. Kau benci Arab, nggak apa-apa kau benci Arab.
Kau punya nama Arab, Abdurrahman, Dudung Abdurrahman, nama Arab. Tidak apa-apa kau benci Arab. Ada satu hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan, yakni an Salman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Salman, abghadani wahai Salman, kau marah apa? Kau benci kepada aku ya Salman? Kau benci kepada aku? Kalau kau benci kepada aku, maka sungguh kau telah keluar agamamu. Kalau kau benci kepada aku, sungguh engkau telah keluar dari agama. Faqala kaifa abghaduka ya Rasulullah wa bika ahdanallah. Bagaimana mungkin aku membenci sebab engkau kami semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah berkata, abghadul Arab fa abghadani. Siapa orang yang membenci Arab, maka dia membenciku, kata Rasulullah SAW. Kau artikan aja sendiri. Kata Rasulullah, Salman, kau membenciku, kau keluar dari agama. Nah, siapa orang-orang yang membenciku? Orang-orang yang membenci Arab, mereka orang-orang yang membenciku, kata Rasulullah. Membenci Rasul berarti keluar dari agama, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasul berkata, uhibbul Arab li thalathin, li'anni Arabi wal ta'an Arabi wa kalam ahlul jannah Arabi. Cintailah Arab karena 3 perkara, kata Rasulullah. Li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Aku orang Arab, kata Rasulullah. Fal Quran Arabi, Al-Quran bahasa Arab. Wa kalam ahlul jannah Arabi, dan perkataan ahli surga itu bahasa Arab. Di surga itu pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa lain. Al-Quran bahasa Arab, Nabi Muhammad orang Arab. Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih menyembah pohon. Dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Makanya udah, kalau nggak ngerti masalah agama, udah jangan sana perangi KKB sana. Perangi OPM, betul. Perangi OPM, betul. Saudara-saudara, tentara, polisi, pemerintah, siapa ibu kandung mereka? Ibu kandung mereka adalah rakyat. Betul. Siapa ibu kandung mereka? Jawab yang keras. Siapa ibu kandung mereka? Siapa ibu kandung TNI? Siapa ibu kandung polisi? Siapa ibu kandung presiden? Siapa ibu kandung pemerintah? Rakyat. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang baik dari si Dudung, kita ambil. Contoh, saya dengar, saya lihat, saya baca, si Dudung bilang, kami mau mengambil santri-santri menghafal Quran untuk jadi TNI. Bagus, saya setuju 1000%. Betul, dukung, betul, dukung. Kalau yang baik ya kita ambil, kita nggak hilangkan itu, kita dukung. Dia harus berbuat baik, lemah lembut kepada masyarakat, kepada rakyat. Itu baik nggak? Baik nggak? Tapi kalau ada omongan-omongan yang nggak benar, kita nggak dukung. Betul? Seperti kita rangkul KKB. Berapa banyak tentara yang dibunuh oleh OPM? Berapa banyak polisi yang dibunuh oleh OPM? Jelas-jelas mereka punya senjata, mau bikin negara sendiri, malah dirangkul, malah dianggap saudara. Dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Jadi kita nggak pernah menghilangkan kalau ada pernyataan yang baik, yang menguntungkan, yang bagus, kita ambil, betul. Tapi kalau ada yang tidak baik, apalagi sampai masuk dalam urusan akidah, masuk dalam urusan agama, masuk dalam urusan istihza, jangan coba-coba. Dia kan pernah bilang, jangan coba-coba. Sekarang kami yang bilang, jangan coba-coba dengan kami umat Islam. Betul? Oleh karena saya serukan kepada seluruh umat Islam yang hadir di majelis pada malam hari ini, jangan pernah kapok, jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran. Betul? Terus sampai
sampaikan kebenaran. Lau matalain, walaupun seluruh dunia membencimu, walaupun lidahmu harus dipotong, walaupun tubuhmu harus dicincang-cincang, sampaikan kebenaran. Kau takut, sampaikan kebenaran. Kebenaran milik Allah. Allah pasti memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya tanya semua yang ada di sini, jawab yang keras semuanya. Kita cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI harga, Pancasila harga mati. Jadi jangan kalian cuma anggap diri kalian yang nasionalis. Kami juga nasionalis, betul? Kami cinta kepada negara. Kami rela mengorbankan nyawa, jiwa, darah kami untuk negara ini. Zaman dulu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada pemerintah. Yang ada masjid, musola, pondok pesantren. Itu yang berjuang melawan penjajah. Para ulama, para santri, betul? Nah, kami di sini, para santri-santri, para ulama, para kiai, para habaib bersumpah demi Allah, andaikan ada negara-negara asing atau andaikan ada siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, ingin mengobok-obok Indonesia, ingin memperpecah belah bangsa Indonesia, ingin merusak kedaulatan Indonesia, demi Allah, kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan untuk melawan mereka sampai titik darah dan habisan, saudara-saudara. Siap bela Islam, siap bela NKRI, siap bela merah putih, siap bela bangsa, siap bela rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prajurit pembela Allah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan jiwa. ABC bangsa kami berjanji demi Allah, bela bina demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, maju anda tanpa lelah, harus melangkah dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemuda pemuda, kibarkan JR Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari sahid di jalan Allah. Maju walau berkalimat dan darah, walau si Allah mati sahid adalah hari raya. Maju, 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 ABC anak bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela bina demi agama. Wahai prajurit tanpa lelah, Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah naik jabatan sebagai Kasat, Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan KKB mau dirangkul dan dianggap saudara. Kita melawan pemerintah, yang jelas-jelas lawan pemerintah malah dirangkul OPM. Pakai istilah halus KKB, kelompok kriminal bersenjata, dirangkul. Oh, itu saudara kita itu. Perangi mereka. KKB itu bukan musuh kita, itu saudara.
saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, jangan sedikit pun kalian berpikir untuk membunuh mereka. Pernyataannya itu sontak kontroversi di masyarakat. Jelas-jelas mereka mau bikin negara sendiri. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh? Berapa banyak polisi yang mereka bunuh? Jelas-jelas teroris. Pakai diperhalus KKB katanya. Itu teroris. Protes Gus Umar. Sudah berapa banyak aparat TNI dan Polri juga masyarakat yang meninggal dibunuh KKB. Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga membuat pernyataan yang menjadi kontroversi di masyarakat. Coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Dudung mengatakan akan memberantas radikalisme dengan sistem seperti era Presiden Soeharto. Pernyataan tersebut ramai mendapatkan komentar dan penolakan. Sementara itu, pernyataan sang Jenderal Habib Bahar kata fans jauh berbeda dengan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kalau Jenderal TNI Dudung mengatakan KKB mau dirangkul dan dianggap saudara, justru Habib Bahar mengatakan KKB harus diperangi karena mereka menentang Indonesia. KKB mau bikin negara sendiri. Bahkan Habib Bahar mengatakan KKB adalah teroris. Habib Bahar juga menambahkan, kalau gak mau lawan, biar kita yang lawan. Karena bagi kita NKRI harga mati, ujar Habib Bahar. Mau bikin negara sendiri, mau pergi dari NKRI, itu namanya teror. Mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu jangan sebut KKB, sebut teroris. Siapapun dia, mau agama manapun, mau Islam kayak mau Nasrani, ketika mereka mau bikin negara sendiri, teroris. Lawan. Kalau nggak mau lawan, biar kita orang yang lawan umat Islam. Biar kita orang yang lawan. Karena bagi kita orang, NKRI harga mati. Bagi kita orang, bagi kami, bagi saya, demi NKRI, demi Merah Putih, demi rakyat, jangankan cuma di penjara, dibunuh, diracun, dicincang-cincang, disobek-sobek badan. Demi Allah, saya rela dunia akhirat. Habib Bahar radikal, Habib Bahar intoleran. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, SEMM, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1940. Doa saya sesimpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Arab ini dianggap salah karena benci Arab. Padahal buhtul Arab minan nifaq. Orang benci Arab termasuk kemunafikan. Kenapa? Nabi SAW minal Arab. Wa Quran, Al-Quran bilughatil Arabiyyah. Mereka lah negara-negara Arab yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa hari ini kemudian Arab dibenci? Kenapa kemudian hari ini Arab dikadrun-kadrunkan? Demi Allah, laknatullahu alaihi. Ulama karismatik Kiai Haji Wafi, anak dari Mbah Maimun Zubair, menyoroti ucapan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Gus Wafi mempertanyakan pernyataan Dudung tentang berdoa menggunakan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Pernyataan KSAD Dudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan bukan orang Arab merupakan kesalahan besar. Ucapan tersebut bahkan bisa masuk kategori penistaan agama. Gus Wafi menuturkan, Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab artinya melabeli Tuhan sebagai orang, tapi orang yang bukan berasal dari Arab. Kata Gus Wafi, dari kalimat tersebut kemudian dapat menimbulkan pertanyaan, lantas Tuhan orang mana yang dimaksud Dudung? Hal ini tentu melecehkan Sang Pencipta yang jelas kedudukannya sebagai Tuhan.
kemudian didegradasikan dengan disebut sebagai orang. Atas pernyataan gaduh dudung, Gus Wafi menyarankan agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegur bawahannya yang bicara tidak sesuai kapasitas dan tak punya keahlian di bidang agama. Dudung juga bicara yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi tupoksi prajurit TNI. Gus Wafi juga memohon kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memeriksa secara khusus beberapa pernyataan Dudung yang kontroversial dan berpotensi menistakan agama Islam. Hal itu agar tidak timbul gejolak di masyarakat. Termasuk ucapannya yang mengatakan semua agama benar. Dari sisi syariat, pernyataan Dudung sudah bisa dihukumi murtad atau keluar dari agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membenarkan semua agama. Ucap pengasuh Ponpes Ribat Nurul Anwar Sragen. Berdoanya kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Ya. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Jadi berikan kemampuan lah. Iya, pasti kan pengen membantu itu kan pasti karena kita mampu. Iya.